iman kita bertambah. Jangan terbalik, nanti di luar bulan Ramadan ternyata berkurang, tambah berkurang imannya. Artinya amalan-amalan yang kita perbuatkan dilakukan di bulan Ramadan itu seharusnya dijadikan sebagai modal untuk memperbaiki iman kita, sehingga kita nanti keluar iman kita lebih mantap tuh, iman kita lebih mantap dan seterusnya. Makanya coba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hasil yang kita ingin capai dari semua pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu adalah predikat takwa tuh. Predikat takwa. Makanya coba kenapa la'allakum tattaqun. Tattaqun di situ adalah kalau kata-kata la'alla itu binisbati kepada manusia itu itaraji. Kalau kalau dalam Al-Quran dia mengatakan la'allallah yudisu ba'da zalika amra, tidak boleh kita mengatakan itaraji. Jadi terus coba lihat tattaqun di situ kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari itu kalau dalam kaidah bahasa Arab yufidul istimrar wa tajaddud. Jadi bagaimana amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu artinya bisa kita iman kita bisa bertambah dan senantiasa berkesinambungan tuh. Jangan artinya kita keluar pada bulan Ramadan kita simpan iman kita di bulan Ramadan sudah. Pokoknya sekarang lain lagi permasalahan tuh. Makanya la'allakum tattaqun. Karena tattakunnya itu ya harus 12 bulan lah. Jangan cuma 1 bulan. Karena Tuhannya bulan Ramadan itu juga Tuhannya bulan Syawal tuh. Itu sama-sama semua. Artinya kita kalau kita yang sebagai majemuk di sini adalah mahasiswa, artinya kalau masyarakat awan di Indonesia itu seperti itu, kita jangan seperti itu. Di Indonesia kan begitu kan istilahnya. Kalau bulan Ramadan di sini juga sebenarnya banyak. Coba antum perhatikan saja. Kalau pada awal bulan Ramadan itu masjid penuh juga kan? Sama kita juga ke Indonesia. Di Indonesia kalau pertengahan kan berarti imannya sudah berkurang. Itu kan aneh, beda. Kita di Indonesia itu sampai di beberapa kebanyakan daerah itu sampai tidak ada yang memperhatikan itu asyarul awakhir. Kalau di Mesir di sini masih mending. Masih banyak yang antusias itu masyarakatnya terhadap asyarul awakhir, menunggu Lailatul Qadar itu masih terasa kan? Tapi kalau di Indonesia tidak. Waktu saya pernah bulan tahun 2002 itu, ini sudah malam ke-27 ini. Kalau di Mesir kita sudah di masjid. Kalau di Indonesia tidak, sibuk di depan open. Buat kue itu kue bak ya. Kue lebaran. Itu beda kita. Kalau kita kan hadiyunya Rasulullah itu, kalau Asyarul Awakhir itu kan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat. Kita masyarakat Indonesia bukan membangunkan keluarganya untuk salat, tapi membangunkan untuk lihat katanya api yang terlalu besar katanya. Terlalu besar itu enggak tahu kalau kita di Indonesia di Sulawesi itu ada namanya makanan burasa. Apa itu? Ada di makanan Sulawesi ada? Lain kalau ketupat, lain buras. Anggaplah ketupat. Nah kalau buras itu biasanya dimasak 2 hari. Beda itu biasa dimasak sampai 2 hari itu. Dikukus. Apa? Itu makanya di hari-hari ke-27 itu di Sulawesi sudah sibuk gitu bikin gitu. Padahal lebaran masak gitu. Apa artinya malam lebaran masak? Malam lebaran sudah masak. Kalau malam 27 ya sudah sibuk membungkus. Padahal kan seharusnya malam 27 itu seperti di sini ya, semuanya di masjid. Jadi artinya di masjid, alhamdulillah kita di sini masih tinggal di Mesir, masih merasakan antusias masyarakat Mesir itu terhadap Asyarul Awakhir. Kalau nanti antum pulang Indonesia itu nanti terlena juga.
ikut juga ikut apa namanya masyarakat, bahkan pokoknya sepi itu di masjid biasanya kalau sudah ada yang pergi ke mall, ada yang pergi pokoknya kemana-mana lah pergi kan, kalau ngobrol baju apa namanya mau pakai baju baru. Jadi artinya mas kita beruntun, artinya untuk persiapan pulang ke Indonesia ya kita harus bagaimana di sini mempergunakan kesempatan seperti itu. Jadi makanya tadi lalakun tatakunnya itu, bagaimana tatakunnya itu senantiasa istimewa dan berkesinambungan bukan pada bulan Ramadan saja. Artinya kalau kita menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, kenapa di luar bulan Ramadan tidak? Apa bedanya sebenarnya? Apa bedanya di dalam Ramadan yang bulan di luar Ramadan? Ya kan artinya dari segi waktu sama-sama 24 jam kan? 24 jam. Jadi artinya kalau kita menamatkan Al-Quran dalam Ramadan, kenapa di luar Ramadan? Tidak bisa. Jadi kalau di bulan Ramadan, seperti saya katakan tadi, di bulan Ramadan itu 1 bulan 1 kali tamat itu kita syukur, alhamdulillah. Yang khawatirnya saya kalau jangan sampai 1 bulan ada yang tidak pernah mengaji toh, itu yang lebih parah. Dalam 1 bulan tidak pernah menyentuh Al-Quran, nanti menyentuh Al-Quran lagi kalau mau pertandingan seperti itu. Makanya tadi malam banyak yang pas. Amen. Jadi jelasnya semua sudah dapat juara lah tuh. Artinya sampai sini nanti jangan sampai kita nanti menyentuh lagi Al-Quran kalau setelah mau ujian Al-Quran itu artinya suatu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. Artinya suatu hal yang sangat menyedihkan. Jadi artinya saya pesan-pesan terakhir bagi teman-teman sekalian. Artinya sekarang kita introspeksi diri. Kita sekarang mengintrospeksi sejauh mana nanti Al-Quran ini, artinya sejauh mana nanti bulan Ramadan yang akan datang mampu merubah diri kita, khususnya dalam masalah iman kita. Artinya iman kan nanti kalau iman kita bagus, berarti iman itu yang akan melahirkan amalan-amalan toh. Karena yang mendorong kita akan melaksanakan perbuatan itu karena iman kita bagus. Jadi sejauh mana kira-kira bulan Ramadan yang akan datang ini yang tinggal 3 hari ini mampu merubah kita dalam dari segi dari berbagai hal. Umpamanya dari segi keimanan bertambah, dari segi kerajinan juga bertambah, pokoknya dari segi amalan bertambah, dari segi kerapian bertambah dan lain sebagainya. Saya pesankan jangan sampai nanti ini kan sekarang masalah dunia maya ini bahaya sekali nih. Saya khawatirnya nanti terlena di dunia maya tidak bulan Ramadan ini karena alasan kalau kita di depan komputer katanya tidak terasa toh. Jadi mulai sejak salat subuh dulu depan komputer sampai buka toh. Sampai sahur lagi. Terus dilanjutkan salat tarawih dulu sampai sahur. Ini berbahaya sekali. Jadi saya tidak melarang teman-teman sekalian, tapi artinya usahakan dikurangi. Utamakan apalagi dalam bulan Ramadan ini karena kita sebagai orang muslim harus mengutamakan yang lebih bermanfaat dulu lah. Artinya kalau memang tidak ada manfaatnya ya jangan sampai duduk sampai 3 jam 4 jam di depan, maksudnya bukan di depan komputer. Dan sampai kalau di depan komputer tapi membaca maktabah wakfiyah itu tidak menjadi masalah. Kalau seperti Umar dulu di depan komputer kan kerja di salah selama 4 jam, berarti itu lain. Jadi maksudnya yang kaitannya dengan itu tadi toh, yang kaitannya jangan sampai Facebook terus. Update status. Kalaupun mengupdate status, ya ingatkan. Ingatkan. Pokoknya silakan Anda membaca Al-Quran hari ini. Sebenarnya bulan Ramadan ingatkan lah. Jadi itu harus dijadikan wasilah. Sebenarnya tidak mengapa. Makanya kalau kita jadi wasilah itu bagus. Untuk wasilah dakwah ya. Bagus sekali karena semua orang bisa lihat kan. Semua orang bisa lihat. Yang masalahnya saja kalau kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak
apa namanya yang tidak bagus. Jadi itu apa namanya, sekali lagi sekarang kita introspeksi niat, introspeksi muhasabah perbuatan-perbuatan yang kita amalkan selama ini, kemudian yang introspeksi kira-kira sejauh mana. Jadi antum menggambarkan nanti ini bulan Ramadan ini sejauh mana merubah saya dari dimensi rohani, apakah